Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi sama saya di Energi Positif yang hari ini akan membawakan tema mengenali diri sendiri. Ya, teman-teman, apakah kita sudah mengenali diri sendiri secara benar? Ya, teman-teman, ini sangat penting sekali. Buat apa sih? Buat mencapai tujuan tentunya ya. Lagi-lagi tujuan. Karena ini terlepas dari apakah kita masih muda, remaja ataupun sudah menjelang tua sekalipun ya. Tetapi jika ini masih menjadi sesuatu yang belum memuaskan bagi hidup kita, tentunya kita akan mencari dan terus mencari sebenarnya siapa sih saya gitu ya. Gimana sih saya gitu, kok nggak jelas banget nih, moody gitu, kayak mudah stres, kemudian overthinking nggak jelas gitu. Pokoknya hal-hal yang negatif mudah hinggap karena kita belum fokus ya, fokus terhadap tujuan apa yang kita ingin capai. Dan intinya kita tidak mengenali diri siapa, diri kita sendiri gitu ya. Oke, teman-teman, sangat penting untuk mengenali diri sendiri buat mencapai tujuan-tujuan hidup kita. Sebagai manusia yang normal ingin memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita. Tentunya ini sangat penting sekali untuk memberdayakan diri kita sebagai manusia seutuhnya yang bisa terus beradaptasi dan terus bisa memperbaiki diri gitu, sehingga kita mencapai satu kepuasan dalam hidup ini ya. Tentunya akhirnya atau endingnya hidup kita bisa memberikan manfaat yang sangat banyak banget gitu ya, buat minimal buat keluarga dan umumnya buat semua teman-teman yang kenal dengan kita, lingkungan kita ya. Oke, baik teman-teman, mengenali diri sendiri ini ada 4 tips ya. Yang pertama, kita kenali dulu siapa kita. Gimana sih? Gimana ya caranya kita bisa tahu tentang diri kita? Salah satunya adalah dengan cara kita menuliskan ya, atau dengan cara menganalisis ya. Kalau dalam ilmu manajemen ada analisis SWOT, sehingga di situ kita bisa menggunakan strength, kekuatan ataupun weakness, kelemahan kita ya. Oke, kita tulis dulu yang pertama kali kelebihan-kelebihan kita, dan waktu yang tepat adalah pada malam hari teman-teman ya. Pada saat kita sebelum tidur nih, kita buat catatan pribadi kita ya, atau seperti sebelumnya saya sudah pernah memberikan sharing, kita punya buku jurnal ya, yaitu tentang diri kita, mimpi kita ya. Dan ini salah satunya ditulis juga di buku jurnal tentang mengenali diri kita sendiri ya. 1, 2, 3, sebanyak mungkin. Pokoknya setiap hari kita tulis kelebihan-kelebihannya, termasuk di emosional, penampilan, fisik dan mental ya. Contoh ya, 1 misalnya saya punya sabar, kemudian saya cantik, kemudian saya punya pendidikan yang lumayan, misalnya S2 atau S3 gitu ya, atau apapun itulah, ditulis saja. Kemudian saya orangnya pemaaf, kemudian welcome gitu ya, terus pintar berbicara, kemudian saya suka berpenampilan yang matching gitu. Nah, itu juga kelebihan. Pokoknya semuanya ditulis ya, teman-teman. Nah, setiap malam ditulis ya, sampai kita maksimal banget ya, sampai kita lihat nih ya. Suatu hari jika kita sudah habis, wah dilihat, wah banyak banget nih ternyata kelebihan saya ya. Oke, itu 1. Yang kedua ya, jadi nulisnya itu malam hari mau tidur ataupun pagi-pagi setelah kita misalnya beribadah gitu ya. Apakah kalau muslim mungkin beribadah, sholat, zikir dan sebagainya ya, kan ada tuh waktu misalnya masih jam 5 misalnya menuju jam 6, atau ya di sekitar pagi lah ya gitu. Ataupun non muslim sekalipun sama gitu ya, bisa. Nah, kemudian setelah itu tulis juga kelemahan kita. Buat apa sih kelemahan gitu ya? Yang kelebihan tadi adalah untuk meningkatkan atau untuk memfokuskan nanti kemana ya arah kita gitu nantinya. Kemudian yang kedua, kelemahan itu buat apa? Untuk diperbaiki teman-teman ya. Karena jika kita dilihat range-nya, misalnya begini, ini ada 100 kebaikan nih dari saya, ternyata kejelekannya cuma sedikit nih, aku ini gitu ya, cuma 30 misalnya, sedangkan kebaikan 100, artinya itu kita punya kesempatan besar untuk melakukan perubahan
Bener nggak teman-teman? Oke. Nah, itu diantaranya mengenali diri sendiri. Kalau misalnya kejelekannya gini, saya selalu bangun siang banget gitu ya. Sampai untuk ibadah saya juga lupa. Untuk apa-apa kalau misalnya kegiatan-kegiatan di pagi hari nggak terhandle gitu ya. Nah, ini kan satu kelemahan gitu ya. Nah, teman-teman, di energi positif 1% ya, ini disarankan untuk bisa memperbaiki semuanya gitu ya. Jadi yang tadi kelebihan-kelebihan itu, kita strength-nya di mana? Kekuatan yang paling besar kita di mana? Gitu ya. Oke, kemudian kelemahan kita. Kelemahan kita yang paling lemah-lemah banget di mana? Ya, dan apa yang akan menjadi tujuan hidup kita selaraskan, sehingga apa yang menjadi tujuan kita akan disesuaikan dengan sikap nilai kepribadian kita gitu. Jadi kita terus perbaiki minimal 1% gitu ya. Kalau yang sudah baik berarti ditingkatkan, lebih baik lagi. Kalau menjadi kelemahan itu ditingkatkan ya. Oke teman-teman, nah itu diantaranya langkah pertama. Yang kedua, teman-teman ya, teman-teman harus punya hobi ya. Nah kan tadi tuh udah di list nih, pasti saya dapat hobi atau passion ya. Passion saya di mana nih? Ternyata hobi saya masak, makan makanan yang enak gitu, cari kuliner dan sebagainya. Atau satu sisi saya sukanya kok seni ya gitu ya, pakaian saya harus matching. Kemudian saya juga suka pakai bedak tuh yang begini, terus lipstiknya harus yang gini gitu kalau perempuan ya. Tapi kalau laki, misalnya saya sukanya desain ya, di mana-mana saya harus saya harus nyaman, gimana ya, jadi saya harus mainnya ke tempat yang memiliki estetis yang lebih gitu ya. Nah itu artinya teman-teman punya passion di situ. Tapi harus ingat ya, passion itu harus dikembangkan ya. Dikembangkan kalau kita sudah menemui satu hobi yang benar-benar hobi itu kan salah satunya tidak mengenal lelah, malu, menghabiskan waktu, uang, tenaga, dan energi. Itu adalah hobi ya, yang benar-benar kita tuh pure seneng banget gitu ya. Nah tapi jangan lupa teman-teman, kalau misalnya begini, duh gimana ya, saya hobinya nonton gitu, terus hobinya saya tidur, hobinya saya pokoknya yang kurang produktif misalnya ya. Syukur-syukur ya teman-teman cepat menyadari, hobi ini kalau saya teruskan saya nggak dapat duit nih gitu. Jadi hobi itu harus yang menghasilkan duit. Jadi endingnya kita mengerjakan satu hobi tetapi harus ada yang bayar sama kita ya. Kalau cuma hobi doang, kita ngabisin energi, waktu dan tenaga tapi kita nggak ada yang bayar ya, bagaimana jadi ya? Apakah itu menunjang terhadap tujuan kita yang utama ya? Tentunya itu hal yang wasting time ya, saya pikir. Jadi teman-teman harus mengerjakan hobi sesuai dengan passion dan juga harus menghasilkan uang gitu ya. Tentunya ini nggak bisa dicapai dalam setahun 2 tahun teman-teman. Jadi kalau hobi itu otomatis kita akan melakukannya itu secara kontinu ya. Kontinuitasnya itulah yang harus kita jaga, sehingga 1% hari ini, besok 1% lagi, besok terus seperti itu ya. Yang akhirnya kita akan mendapatkan ending yang lebih baik dari hari ini gitu. Oke, baik teman-teman. Yang ketiga, baik teman-teman, yang ketiga ya, mengevaluasi diri. Oke, kenapa sih kita sendiri harus mengevaluasi diri? Kita senang banget menilai orang lain. Kita senang banget menyayangi orang lain. Kita senang banget mengomentari orang lain. Dia begini, dia begitu, dia hebat, dia pinter, dia cerdas, dia kreatif, dia banyak uang, dia sukses dan sebagainya ya. Malah hal negatifnya pun kita komen gitu ya, semuanya gitu ya. Itu manusiawi. Tetapi ini adalah untuk mengenali diri sendiri. Jadi kita perlu mengevaluasi nih. Nah, yang tadi dicatat, teman-teman
harus mengevaluasi, saya hobinya ini, teman-teman, ini yang mendukung saya tuh sikap yang mana nih? Misalnya begini, tadi kekurangan saya itu bangunnya siang. Karena saya sekarang harus mengubah ya pola bangun saya, berarti kita harus diniatkan nih pada malam harinya. Hari ini saya harus bangun lebih pagi, jam 4 misalnya ya, jam sekian gitu. Pokoknya harus ada perbaikan dari yang kemarin. Oke, kenapa? Karena pagi-pagi saya ada kegiatan A, B, C, D ya. Sehingga ini sudah diperhitungkan, jika bangun lebih pagi, saya akan mendapatkan hasil atau akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari hari kemarin gitu, karena sudah direncanakan gitu ya teman-teman. Jadi evaluasi diri itu penting banget. Kita sendiri lihat lagi catatannya, apa yang sudah ada perbaikan dan mana yang belum gitu ya. Tapi tentunya teman-teman, kalau semuanya dirubah, itu sangat kecil sekali kemungkinannya kita bisa merubah semuanya dalam waktu yang singkat. Jadi teman-teman cukup 1% aja, jangan terlalu dibebani. Yang penting terus menerus merubah diri ke yang lebih baik ya, sesuai dengan tujuan kita tentunya, sesuai dengan passion yang tadi saya utarakan gitu, sesuai dengan passion teman-teman gitu. Nah baik teman-teman, untuk mengevaluasi diri ini kita bisa jika kita kadang-kadang kan kita juga punya kelemahan nih, pelupa. Atau jika kita ingin tahu tentang perkembangan kita juga bisa mengikuti tes gitu ya, tes-tes yang diadakan oleh tes online ya, untuk tes bakat dan minat dan sebagainya. Itu sekarang sangat mudah banget gitu ya untuk teman-teman bisa sharing atau untuk mencari bakat dan minat gitu. Nah baik teman-teman, untuk mengevaluasi diri ini secara pribadi gitu ya, kalau kita di rumah punya waktu, nah kita lihat lagi catatannya, kemudian sejauh mana kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan, dan harus istiqomah gitu ya teman-teman, lakukan rutin. Jangan terlalu ekstrim, karena kalau ekstrim kita juga jadi boring, stres, dan merasa tertekan, merasa tertuntut ya untuk melakukan perubahan yang berlebihan gitu. Baik teman-teman, untuk mengevaluasi diri, kita juga punya mirroring ya terhadap teman dekat, sahabat. Pokoknya saya percaya, karena kita sebagai makhluk sosial, teman-teman punya teman yang solid, teman-teman yang bisa aware dengan kita ya, teman-teman yang punya stimulus bagus gitu, bisa dengerin kita, bisa memberikan applause atau memberikan saran seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan teman yang ternyaman dan open minded ya temannya juga gitu. Tentunya kita punya strength ke sana ya, agar sikap-sikap kita itu benar-benar bisa jadi teman kita tuh bisa dijadikan monitor gitu ya. Apakah saya udah lebih baik nih di dalam penampilan misalnya, atau di dalam bicara yang biasanya cemplang-cemplung, sekarang saya ini mau merubah nih gitu, lebih dewasa, kemudian lebih sopan lah, lebih good looking lah, semuanya seperti itu misalnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa mirroring pada sahabat terdekat gitu ya, terutama yang sering banget berkomunikasi dengan kita, sehingga perubahan kita pun bisa lebih terlihat gitu ya oleh dia gitu. Oke teman-teman, mengevaluasi diri apakah dilakukan setiap hari? Ya kalau memungkinkan boleh aja gitu, tapi kalaupun enggak ya mau berapa hari sekali aja, yang penting kita ada improve untuk menjadi lebih baik, sehingga kita akan akan berusaha detail-detail yang ada dalam diri kita itu mulai diperbaiki seperti itu ya. Oke, baik teman-teman, dan yang terakhir, jika kita memang sudah punya passion ya, sudah punya hobi, sudah punya tujuan, oke deh, aku nih kayaknya seneng banget nih di sini. Soalnya yang saya rasakan di sini saya nggak capek, walaupun saya bekerja dari pagi sampai malam misalnya ya, atau di sini saya nggak merasa bosen nih, walaupun saya sendirian, tapi kerjakannya saya enjoy gitu. Kemudian setelah dilihat dari segi financial, ini memungkinkan saya untuk mendapatkan kans yang lebih banyak gitu ya, bisa menghasilkan uang gitu. Nah
Setelah itu menjadi tujuan dalam hidup, sudah ada bayangan gitu bahwa siapa diri saya, maka teman-teman bisa mulai mempelajari skill-skill baru. Ya, teman-teman. Jadi untuk mendukung passion kita, kita cari ya skill-skill baru. Apakah kita dengan mengikuti pelatihan, training, workshop, beli-beli buku inspiratif, buku improvement, atau membuka situs-situs online yang mendukung terhadap tujuan-tujuan kita. Pokoknya seneng banget deh kalau kita udah dapat passionnya gitu ya. Nggak capek, nggak ngoyo, nggak lemah, nggak ngeluh terus gitu. Kalau masalah itu yakin selalu ada. Tetapi jika kita memang sudah berada di pemahaman bahwa inilah saya gitu ya, itu ringan banget gitu ya. Jadi dalam menghadapi apapun kita sudah mulai mempersiapkan diri gitu ya. Jadi teman-teman, itulah diantaranya cara kita mengetahui tentang diri kita, mengenali diri sendiri. Jangan sampai kita bisa mengenali orang lain dengan tek-tek bengeknya gitu ya. Dia tuh ngomongnya kayak gini, kemudian kalau dandan dia kayak gini, kalau tidur dia begini, kemudian kalau cara makannya juga begini, begitu, bla 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 gitu ya. Dan begitu juga dengan positifnya, aduh saya seneng banget dia kalau ngomong tuh bikin enak gitu ya. Terus kalau ngomong dia semangat terus gitu ya. Terus kalau misalnya kalau misalnya kita makan dia mau traktir terus itu kan lebih enak gitu ya. Nah jadi hal-hal baiknya pun kita udah dapet rapotnya gitu. Jadi kenali dulu diri sendiri sehingga dari waktu ke waktu kita menjadi do the best untuk diri kita sendiri dan memberikan versi terbaik untuk hidup kita. Bukankah kita ingin hidup lebih baik dari hari ini ya? Oke, itu aja teman-teman sharingnya untuk hari ini untuk mengenali diri sendiri. Jangan lupa evaluasi ya. Oke, itu aja, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like serta komennya ya, supaya video yang saya buat ini lebih baik dan sangat bermanfaat buat teman-teman. Yang saya harapkan itu ya, saya ingin hidup lebih banyak manfaat banget gitu ya. Aduh, terima kasih teman-teman yang sudah like and comment. See you dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tersenyum, Allah bersama kita. Kita ingin berubah, pasti bisa lebih baik lagi.